Shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam firman Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur, Perjanjian Lama, pada Mazmur 42 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tapi sebelum daripada itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Apa yang Kau berikan bagi kami sampai dengan saat ini luar biasa Bapak. Kami terus merasakan nikmat yang Kau adakan. Makanan, minuman, aktivitas pekerjaan, Engkau berkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, hari ini kami melakukan ibadah melalui fasilitas medsos ini Tuhan, yaitu YouTube, video YouTube. Berkati sarana ini Tuhan, menjadi sarana penginjilan kami kepada jemaat kami. Dan kami percaya dengan sarana ini, setiap kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, ambil alih setiap perkataan hamba-Mu, karena perkataan yang hamba-Mu keluarkan adalah benar-benar perkataan-Mu, adalah benar-benar firman-Mu. Setiap mereka yang mendengarnya diberkati Tuhan. Firman katakan, diberkatilah orang, disampaikan firman-Nya, dipulihkan setiap kami. Terpujilah Kristus, kami siap menyambut firman-Mu Bapa. Amin. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6, demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Haleluya. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, pertolonganku dan Allahku. Haleluya, saudaraku. Ini sepertinya orang yang tertekan, yang tertekan merasa bahwa Allahnya tidak mendengarkan dia, Bahkan orang-orang menuding bahwa Allahmu di mana? Dia terhimpit, dia tertekan, merasa tidak mampu untuk keluar dari jeratan ini. Tetapi dia terus menyatakan, karena di akhir tadi ayat 6 katakan bahwa berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia tetap mengakui itu walaupun dalam situasi yang terdesak, saudara. Amin ya. Nah, ini dia. Coba kita selidiki secara lebih mendalam lagi kerinduan kepada Allah, Di sini dia katakan untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Nah, ini dia. Bani Korah. Saya coba ke belakang sedikit kepada kita supaya kita memahami siapa itu Bani Korah, Kalau kita baca di kitab Bilangan, saudaraku, Bilangan 16 itu, di situ dia sangat jelas menceritakan tentang Bani Korah ini, Apa yang terjadi dengan Bani Korah ini? Apa yang menyebabkan dia menjadi seperti orang yang gundah gulana, orang yang tidak dipakai, orang yang sama sekali tidak diperhitungkan, begitu ya. Nah, kenapa itu? Ternyata di pasal 16, Bilangan 16 itu ayat 3 dan ayat 13 itu menyatakan bahwa Musa dan Harun mengangkat diri di atas orang-orang Israel lainnya,
Ada penyebab ini ya, penyebabnya. Terus yang kedua, Musa gagal membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Terus yang ketiga, Musa dan Harun memonopoli jabatan imam untuk mereka sendiri. Jadi Bani Korah ini sebenarnya dia bagian dari suku Lewi, saudaraku, yang memang juga melayani Tuhan, ya, melayani Tuhan. Mereka ini sepertinya Tuhan yang terjadi ini artinya mereka nggak mau melayani yang biasa-biasa begitu ya. Mereka mau melayani yang lebih gitu. Mau berkuasa di situ. Mau menjadi imam lah, mungkin seperti itu yang terjadi. Inilah yang akhirnya saudara membuat Tuhan murka. Ya, karena Musa itu bukan diangkat oleh manusia, tapi Tuhanlah yang memilih dia. Ya. Dan Harun pun demikian ya. Harun pun demikian. Tetapi Bani Korah ini mereka merasa bahwa mereka juga bisa kok untuk duduk seperti itu. Nah inilah ya, keserakahan muncul, iri hati muncul karena menginginkan sesuatu yang lebih. Ingat ya, firman katakan dalam Yakobus 3 ayat 16, iri hati, awal mula dari segala macam kejahatan adalah iri hati. Nah ini terjadi saudaraku. Makanya mereka menginginkan yang lebih. Itulah manusia, tidak pernah cukup dengan apa adanya. Nah dengan keinginan itulah membuat murka Tuhan terjadi. Apa yang terjadi saudara? Yaitu mereka tanah terbelah dua ya. Dan bumi membuka mulutnya. Bilangan 16 ayat 32 saya baca buat kita semua. Dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Haleluya, saudaraku, lihat. Oleh sebab itu jangan terlalu serakah, saudaraku ya. Jangan iri hati. Nah ini akibatnya. Tanah itu terbelah. Bani Korah seluruhnya ya, dengan harta bendanya, rumah-rumahnya semua ditelan bumi, saudara. Haleluya. Tetapi yang hidup dari Bani Korah anak-anak mereka. Ya. Anak-anak mereka saja yang hidup. Nah inilah yang terjadi sehingga sepertinya kalau kita baca ayat tadi ada kesedihan ya, ada sepertinya kok mereka ini terus terpojok ya, artinya kok Tuhan gak dengar mereka begitu ya, sepertinya begitu dari kita baca ayat tadi, kesedihan di jiwa mereka gitu ya. Nah kita lihat untuk itu mari kita, tadi saya sudah jelaskan sedikit mengenai siapa Bani Korah. Itulah Tuhan marah, Tuhan murka sehingga Bani Korah seluruhnya ditelan oleh bumi. Itu jelas di Bilangan 16 ayat 32, Bapak Ibu nanti baca dia. Nah, kita lihat ayat yang cukup luar biasa ini. Pada ayat yang kedua dikatakan begini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Haleluya saudaraku ya. Bani Korah diibaratkan seperti rusa. Rusa ini binatang yang apa ya, yang rentan terhadap binatang buas gitu ya. Ya, singa, harimau, buaya, serigala, setiap saat nyawanya bisa terancam karena selalu menjadi incaran para predator itu ya. Dia selalu jadi umpan ya. Jadi sepertinya hidupnya dia datang situ untuk dimatikan saja gitu ya. Ya, cukup mengenaskan saudaraku ya. Cukup mengenaskan. Tapi mari coba kita lihat apa yang terjadi dengan rusa ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allahku. Ya. Rusa binatang yang lemah tadi saya katakan, lihat. Rusa itu kalau mau minum air, pertama dia akan lihat sekelilingnya dulu saudara. Ya. Panca inderanya tahu tuh mana ada musuh atau tidak. Kemudian dia menunduk saudara, menundukkan kepalanya, ya, dan dia minum air itu. Itu rusa.
Dengan dia minum air itu apa saudara? Dia punya kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk dia berlari, menyelamatkan diri dari ancaman predator-predator rimba itu. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana rusa, seekor binatang yang diibaratkan sebagai bani Korah itu saudara ya. Nah kalau kita lihat kita tidak beda dengan rusa ini. Kita tidak beda dengan bani Korah ini. Situasi, problema, masalah yang kita hadapi kadangkala membuat kita lupa. Bahkan kita bingung bagaimana saya mesti menyelesaikan persoalan saya ini. Apakah itu persoalan hutang, ya, persoalan rumah tangga, persoalan apa? Persoalan kehidupan makan sehari-hari, apalagi saat ini. Kondisi pandemi, situasi yang belum begitu kondusif, ya, masih terus berlangsung, saudara. Bahkan peraturan PSBB itu terus berlangsung sampai saat ini. Ya, jadi kita tahulah kondisi ekonomi karena pembatasan berskala besar itu membuat segala sesuatu menjadi dibatasi. Produksi dibatasi, semua dibatasi. Orang berada di kantor pun dibatasi. Kita di rumah ibadah pun dibatasi. Sehingga kita harus seperti ini. Nah, ini pembatasan-pembatasan inilah membuat pasti terjadi kemunduran, keterpurukan. Mungkin mencapai sampai dengan PHK, ya, pemutusan hubungan kerja itu pasti terjadi. Nah, bagaimana dengan makan minum yang harus kita lakukan setiap hari? Ini dia. Ya, ini yang terjadi. Harus bayar cicilan mobil, harus bayar cicilan kontrakan rumah, harus makan, bayar. Nah, ini persoalan saudara. Persoalan, ya. Bani Korah, ya, bani yang memang Tuhan murka dan Tuhan marah karena bani ini, sehingga mereka ditelan oleh bumi. Dan hari ini kita baca firman seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Haleluya. Lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat dari dia punya cara meminum air itu, dia tenang. Dia melihat situasi dulu, kemudian dia menundukkan kepalanya. Baru dia minum. Suatu pertanda bahwa apa? Problem boleh ada, masalah boleh ada. Memang masalah ini harus ada supaya kita bisa tahu kita sudah jadi pemenang atau belum. Ya, situasi ini harus seperti ini. Supaya kita bisa menilai kita sudah sampai tingkat keberapa. Iman kita sudah kuat atau belum. Rusa ini tenang. Amin ya. Bani Korah ini dia tenang. Dan apa yang dia lakukan? Dia menundukkan kepala. Artinya apa? Dia berserah. Dia pasrah kepada yang empunya dunia ini. Yaitu Tuhan. Menyembah Tuhan. Memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kemudian dia minum air. Air itu apa saudaraku? Bicara air. Air itulah firman yang hidup. Ya. Firman yang hidup saudaraku. Haleluya. Ada tertulis Bapak Ibu firman yang hidup itu yang dikatakan di dalam kitab Yohanes 4. Saya baca buat kita semua Bapak Ibu pada ayatnya yang ke-10 Yohanes 4. Kita sama-sama melihat Yohanes 4 pada ayat yang ke-10 di mana perikopnya mengenai apa ini, Tuhan Yesus dan perempuan Samaria, kalau tidak salah ya, percakapan dengan perempuan Samaria. Nah, ayat yang ke-13-nya, jadi ayat 12, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air yang tadi sumur punya Yakub tadi ya,
ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kata Yesus kepada perempuan itu. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Di ayat yang ke-10 dia katakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berhak kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Gitu ya. Jadi jawab Yesus, jadi perempuan ini bertanya begini. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup, saudara. Ya, air hidup. Jadi percakapan perempuan Samaria ini yang akhirnya Tuhan katakan bahwa barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Ia tidak akan haus lagi, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Ya. Saudaraku, pada saat rusa itu menundukkan kepala, menyembah Tuhan, menyerahkan segala problem hidupnya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Saudaraku, kemudian dia minum air itu. Dia minum air hidup itu. Maka dia mempunyai suatu kekuatan baru, saudaraku, untuk lari. Kakinya yang memang kuat ya, rusa itu punya kaki yang sangat kuat. Dia lari di batu karang pun dia mampu, saudaraku ya, dengan kecepatan yang luar biasa menghindarkan dari ancaman musuh. Saudaraku, masalahmu sebesar apapun, problem hidupmu, jangan pernah merasa disendirikan atau tidak lagi terpakai. Bani Korah yang tadi saya ceritakan bahwa mereka terhukum oleh Tuhan dan ditelan hidup-hidup oleh tanah. Kemudian mereka diibaratkan sebagai seekor rusa, saudara. Kelemahan, ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah itu yang membuat dia berserah. Bapak Ibu kalau tahu tentang Bani Korah, inilah penyembah-penyembah Tuhan yang luar biasa. Pemuji-pemuji Tuhan yang luar biasa. Yang tertulis di Mazmur ini, kalau Bapak Ibu baca Mazmur ini, dia menjelaskan mengenai bagaimana Bani Korah yang begitu luar biasa dalam mengadakan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Menjadi dupa yang harum ya, Bani Korah ini, saudara, anak-anaknya ya. Jadi oleh sebab itu mari saudaraku, kita tahu, kita harus yakin sungguh bahwa kita punya Tuhan yang mampu bisa memberikan jalan keluar kepada saudaraku dalam menyelesaikan segala hidup ini. Ya. Untuk itu yang Tuhan butuhkan dari kita seperti Bani Korah ini, tidak putus asa, saudaraku. Dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap menyembah, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, lihat ya, ada kekuatan yang muncul pada saat air hidup itu dia minum. Ya, perempuan Samaria itu ya, mendapatkan air hidup yang membuat dia tidak akan pernah haus lagi, mendapatkan hidup yang kekal, air yang hidup, firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, bermanfaat apa yang diilhamkan Allah, firman ini bermanfaat untuk mengajar, ya, memperbaiki kelakuan, mengakui kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Mazmur pertama, saudaraku, Mazmur 1 ayat pertama dikatakan di situ bahwa apa yang dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, ya, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaan ialah
Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, haleluya. Firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang selalu saya sarankan, baca kitab suci, berdoa setiap hari, percaya saudara. Saudara akan diluputkan dari segala problem hidup. Bani Korah yang begitu dihukum, dikutuk Tuhan, ya. Tapi anak-anaknya berusaha terus, tidak pernah putus asa. Mereka tidak hidup di dalam problem masalah yang mereka hadapi, ya. Tapi mereka hidup datang kepada sumber yang mampu menyelesaikan segala persoalan mereka, yaitu Tuhan. Ya, mereka terus datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak pernah jenuh-jenuh. Bahkan orang-orang mengatakan bahwa di mana Tuhanmu, di mana Allahmu? Mereka tidak pedulikan hal itu. Jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Lihat ya, tetap rasa rindu kepada Tuhan itu terjadi. Mari Bapak Ibu Jemaat Getsemani dimanapun berada, jangan pernah putus asa, jangan pernah hilang harapan. Datang kepada Tuhan, terus menerus kepadanya. Baca kitab suci, ya, karena berhasil dan beruntung, ya, jika engkau melakukan, merenungkan firman ini siang dan malam, percaya engkau akan berhasil dan beruntung. Karena disinilah kekuatan kita akan muncul, ya. Rusa menundukkan kepala, dia tenang, menundukkan kepala, menyembah Tuhan, memuji mengagungkan nama Tuhan. Dia minum air hidup, dia makan firman ini, dia baca kitab suci itu. Maka kekuatan baru. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Haleluya. Saudaraku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terpujilah Kristus. Hari Minggu ini biar menjadi hari yang luar biasa bagi setiap kita semua. Mari hidup akrab, intim, gaul dengan Tuhan, jaga kekudusan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari saudaraku, dengan iman yang teguh, dengan percaya yang sungguh, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita sudah mendengarkan firman, yakinkan dengan mulutmu dengan berikrar, sehingga Tuhan pasti mendengar dan menjawab setiap doa dalam nama Yesus. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Maria, hidup menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetap lihat di liturgi Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan dengan kita akan berdoa syafaat. Ya, kita sudah mendengar firman, kita sudah berikrar kepada Tuhan pernyataan kita, sehingga iblis juga tidak mampu mendakwa kita, karena mulut kita punya kuasa. Sekarang kita minta sama Tuhan. Percaya, jika firman ada di dalam kita dan kita ada di dalam firman, mintalah. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala sesuatu yang sudah terjadi bagi kami. Hamba bersyukur kami masih ada sampai dengan saat ini. Jemaat Getsemani dimanapun berada, lihat Tuhan, mereka datang kepadamu. Mereka bersyukur kalau mereka masih hidup, masih sehat, masih segambar, serupa seperti Engkau. Engkau memberkati makanan dan minuman mereka. Engkau memberkati setiap aktivitas pekerjaan studi sekolah mereka. Engkau memberkati keluarga mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami meraih janji-Mu Bapa, kami tidak mau lalu daripada Engkau. Kami mau seperti Bani Korah ini, walaupun terdesak, terhimpit, terhina. Haleluya.
tetapi mereka tetap datang, tidak putus asa, berharap hanya kepada Tuhan. Karena mereka haus akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, satu persatu lawat jemaat Getsemani. Dimanapun berada, problem, masalah apapun yang mereka hadapi, aku percaya bersama Tuhan kita jadi tenang, kita dimampukan untuk melawan segala persoalan hidup kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Carilah Tuhan dahulu. Untuk itu kami mau mencari Tuhan lebih dahulu dari segala-galanya. Karena kami percaya bersama Tuhan kami dimampukan. Haleluya, Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami doa keluarga kaya terbebas dari virus bakteri kuman corona Bapa. Mereka bersyukur karena mereka sudah terbebas dari segala bentuk yang terjadi bagi mereka. Kami berdoa buat Ibu Bat dan anak Domi. Aku percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah. Kesembuhan juga akan menjadi milik kepunyaan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap mereka yang sakit siapapun dia Tuhan, dalam nama Yesus, yang saat ini dalam kelemahan tubuh, aku berdoa buat Ibu Sherly Nenggolan, Bapak Eli Opir, Bapak Yopi Syahaya, dalam nama Yesus Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah mereka. Biarlah firman yang hari ini akan menguatkan tubuh jasmani mereka, sehingga mereka dimampukan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat vaksin yang sudah ada, yang sudah juga dibagikan dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah semua berjalan sehingga Indonesia kembali damai, kembali terbebas dari penyakit menular, dari serangan sampar corona tidak berlaku. Kami dipulihkan kembali, Indonesia dipulihkan kembali, ekonominya dipulihkan, kondisi masyarakatnya kembali dipulihkan kembali, kami dalam new normal, normal yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat kami, jemaat Getsemani dimanapun berada. Semua sektor Tuhan berkati. Keadaan apapun yang mereka alami, aku percaya Tuhan akan membantu bersama dengan mereka. Cakap menanggung segala perkara. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku doa buat mereka. Berkati tangan-tangan yang memberi. Berkati setiap berkat yang Engkau berikan kepada mereka terlebih dahulu. Mereka tahu mengembalikan menjadi milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Untuk itu ya Roh Kudus, 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda menjadi milik kepunyaan mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berilah yang terbaik. Berilah dengan sukacita. Maka aku percaya setiap lumbungmu, setiap usahamu, studi sekolahmu, keluargamu, diberkati Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini dengan kita berdoa bersama Bapa kami dan berkat. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kepada kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya, kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai sidang jemaat Getsemani dimanapun berada mulai hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas.